gue suka banget sama Skandal 3 ini karena bisa bermain dengan Al Ghazali, ada Sasa juga. Seneng gitu kalau kita main seumuran tuh, seneng banget. Dan Al juga sama-sama pencinta MU, jadi gue punya punya banyak bahan untuk kita bicara kalau setiap kita ketemu di set maupun di luar set. Oke, bangun chemistry dengan Mas Ibnu itu sangat gampang karena kita berdua sama-sama pecinta MU, jadi kalau ngobrol klik banget. Hai, kembali di Mayali TV. Hari ini kegiatanku adalah hari penayangannya video original series Skandal 3. Hari ini juga bakal ada screening, sekalian promo, bikin konten bersama para cast dari Skandal 3. Sekarang mau istirahat dulu sebelum kita lanjut ke screening. Oke, Mas Ibnu. Yes. Langsung aja nih. Perbedaannya antara Skandal 1, 2, dan 3, apakah yang ketiga ini lebih mantap dari satu yang kedua, gimana? Pokoknya kalau perbedaan Skandal 1, season 2 sama season 3 itu nggak ada perbedaan kalau melihat dari sudut pandang prestasi MU. MU masih terpuruk. Tapi yang bikin berubah, MU sekarang sudah ganti pelatih. Kita nggak usah ngomongin MU, kita ngomongin Skandal ya. Skandal 1, 2, dan 3 perbedaannya itu selalu ada. Dan gue suka banget sama Skandal 3 ini karena bisa bermain dengan Al Ghazali, ada Sasa juga. Seneng gitu kalau kita main seumuran tuh, seneng banget. Dan Al juga sama-sama pencinta MU, jadi gue punya punya banyak bahan untuk kita bicara kalau setiap kita ketemu di set maupun di luar set. Dan Prince ini, karakter gue sebagai Prince, karakternya adalah seorang pengusaha yang usahanya berbau skandal, yang punya banyak dagangan, unit bisnis, mulai dari bisnis yang beneran sampai yang bisnisnya bener-bener jet set, bener-bener bombastis. Dan itu sebenarnya kejadian juga, ada juga di dunia nyatanya. Cuma memang dibungkus dalam Skandal ini dengan sesuatu yang menarik. Dan udah pasti kalau kalian ngelihat Al bermain di sini bersama Sasa, keren, bagus banget. Kok di sini jadi kakaknya Al ya? Di sini saya berperan sebagai kakaknya Al yang sudah lama punya bisnis di Indonesia, sedangkan Al ini adik gue yang gue sekolahin keluar. Terus dia juga sudah buka usaha di sana, sudah punya kerjaan di luar sana, tapi gue mesti panggil dia supaya untuk membesarkan usaha yang ada di Indonesia. Dan dia sangat paham usaha kakaknya apa dan karakter kakaknya seperti apa. Tapi ternyata kita nggak pernah tahu yang namanya tempat baru, suasana baru, orang-orang baru, itu apakah akan lebih memberikan sesuatu yang menyenangkan atau justru sesuatu yang mengerikan. Itu ada jawabannya di Skandal 3. Nonton. Kalau soal chemistry udah nyambung ya? Wah, kalau chemistry udah tinggal ngomongin MU aja udah kelar gue sama Al. Jadi udah nggak ada gap. Jadi icebreakernya itu gue hancurin dengan ngomongin MU. Kita nongkrong bareng, terus kita main pedal bareng, kita mantai bareng. Udahlah, kalau sama Al udah kenal lama. Alhamdulillah juga orangnya humble, orangnya supel banget dan kooperatif banget. Kalau setiap kita adegan syuting apa segala macem, udah easy banget lah, enak. Terus satu lagi Mas, kalau boleh tahu kira-kira pesan moral apa sih yang mau disampaikan? Oke. Wah, ini emang sesuatu yang berat nih kalau kita setiap punya karya. Pesan moral apa yang kira-kira kita ingin sampaikan dari karya yang kita punya? Kalau untuk bicara Skandal series atau season yang ketiga ini, sepertinya
director ingin menyampaikan atau produser ini ingin menyampaikan segala tempat jenis pekerjaan itu selalu punya resikonya. Mau itu kecil, mau itu besar, itu selalu ada. Dan semakin dalam menyelami tempat tersebut, kalian akan semakin terikat. Maka dari itu, kalau kalian sudah masuk ke dalam pekerjaan itu, kalian harus ada rasa cintanya. Bullshit lah kalau buat teman-teman yang mendalamin itu tapi ternyata gue gak ada rasa cinta tapi kok bertahan lama gitu. Kadang-kadang sesuatu yang terpaksa ternyata dia justru itu dia jatuh cinta gitu. Jadi kalau kalian gak cinta-cinta banget, wah gila. Apalagi kalau kalian terus masuk, itu semakin susah untuk keluar. Jadi jangan pernah coba-coba masuk ke tempat baru kalau kalian gak suka. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan series Skandal Season 3 The Final and 6 Years hanya di video. Ada Al Ghazali, Sasa, Nugi, Bajai. Yang tiba-tiba muncul kembali dan terus mengusik kehidupannya dengan segala gangguan yang ia ciptakan. Mampukah? Tentunya Dino sangat ingin menangkap Prince karena memiliki dendam yang sangat mendalam. The Final and 6 Years yang dipimpin oleh Prince. Ia bertanggung jawab melatih dan membimbing Nadia agar berhasil dan yang meyakinkan ketika masuk ke dalam dunia prostitusi. Apakah Nesa akan berhasil membantu Nadia untuk menyukseskan misinya? Kita saksikan di Skandal 3 The Final and 6 Years. Boleh kita berikan kelas tadi yang bernama Poppy Sofia. Dari season pertama, seorang mucikari licik yang menjadi dalang dibalik jaringan bisnis prostitusi kelas atas. Dengan kecerdikan dan jaringan luasnya, ia berhasil menjalankan bisnis ilegal tanpa. Apakah di season ketiga ini Prince tetap bisa memenangkan bisnisnya? Inilah itu Zamir sebagai Prince yang menjadi otak di balik bisnis prostitusi kelas atas milik Prince. Max adalah tangan kanan yang memastikan semua bisnis berjalan lancar. Namun tanpa disangka, dia terjebak dalam cinta yang memaksanya memilih antara kesetiaan pada Prince atau pada perasaannya. Nadia Al Ghazali. Nadia, seorang polisi muda yang dituduh terlibat dalam kasus penyuapan, dan untuk membersihkan namanya, dia tugaskan menyusup ke jaringan prostitusi kelas atas milik Prince. Dan tidak disangka, apakah Nadia memilih tugasnya sebagai polisi atau mengikuti kata hatinya? Saksikan. Silakan bergabung dengan Sasa dan juga Al. Sini dong. Ya juga nanti kami akan mohon persediaannya kembali ke tengah atau ke depan panggung untuk kita melanjutkan dengan sesi press conference. Realistis juga gitu loh. Betul. Kita sudah menjalani riset dan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Nah, bagaimana seorang Al Ghazali mengeksplor karakter tersebut? Sebenarnya Max ini bukan orang yang cool doang, dia lover, criminal, dan brother. Mungkin juga berdarah dingin. Jadi ada campur aduk juga untuk memerankan Max. So jadi criminal, lover, and also bromance seorang Prince ya. Oke, baiklah. Terus aku mendapatkan ini kayak aku breakdown dulu nih karakter Max itu kayak gimana. Ya. Apa gue setelah mendalami, habis itu aku mencari inspirasi mungkin buat dikombin dengan Max. Nah, ada nggak sih referensinya untuk mengambil sebuah karakter? Kalau aku sendiri mungkin kalau film series kayak gini mungkin Godfather atau Peaky Blinders. Ini aku sendiri. Oke, sebagai ya orang-orang bekerja dalam dunia hitam seperti ini ya. Ada tantangan nggak juga untuk membangun chemistry dengan Zaza? Alhamdulillah. Zaza aslinya pas syuting jenaka nggak sih? Jenaka lucu. Dia apa namanya yang penyanyi apa? Gimana? Suasana. Pencari suasana. Icebreaker ya. Icebreaker. Suasana itu.
Justru. Icebreakernya ketika Zaza itu ketawa, udah itu aja. Emang Dia ketawa? nggak perlu melucu. Ketawanya kan biasa. Coba tes aja ketawanya Emang Zaza. ketawanya? Coba Za, ketawa Za, dikit Za. Za. 1, 2, 3. Kalau kita kan haha, dia panganga. Sambil geleng. Itu yang seru lucu. Kok jadi istiqlal? Maaf ya, balik lagi jadi mode Nadia dulu. Oh, nah ada nggak dari Al juga tantangan dalam menjadi counter Max dalam skandal 3 ini? Mungkin dari selain darah berdingin, terus ketemu seorang Nadia yang sebelumnya Max tuh mungkin nggak pernah merasakan jatuh cinta. Terus ketemu Nadia kayak seorang cewek. Kalau Max kan dunia prostitusi mungkin dia melihat cewek itu semua sama. Oke. Ya udah cewek ini gampang sih pakai rata-rata. Oh gila. Terus ketemu Nadia kok ada sesuatu yang beda gitu, kayak ini ada sesuatu tantangan yang mungkin Max suka yang bisa kejar. Tentang tantangannya 1, 2 itu untuk menuju ketiganya adalah merecall lagi pintu masuk untuk menjadi karakter Prince. Karena kan misalnya kayak pakaian gitu udah dipakai, terus coba lagi nih. Ini jahitannya ke arah mana ya? Ini gayanya gimana ya? Cara bawainnya gimana ya? Ya, mungkin dari jawaban Mas Nugi bisa memberikan tentunya inspirasi buat lain dari kopi sampai dengan Kalau oven. dalam what if dalam kehidupan nyata saya benar-benar ngalamin apa yang Komjen Dino rasakan. Yes. Wih, berat nih. Musuh tiap hari gitu. Saya rasa Hmm. saya menghilang. Karena pelik banget masalahnya. Dia itu kita mantan pacar. Kau punya pacar? Mantan pacar aja. Oh, cewek tunangan Ya, ya? pengennya sih tunangan, cuma dia udah langsung nolak sih. Oh iya. Iya, tadi dari Mbak Talita ya. Iya. Jadi gimana kalau itu kita alami? Maksudnya? Jangan yang harap-harap nih, hal lain deh. Kalau beri tobat nih. Iya, yang penting jangan itu. Bener. Itu yang ada di kepala gue juga tadi, Al. Ini gue langsung jawab juga ya, kita berdua aja. Karena berhubung jawabannya sevisi. Karena kalau yang lain kan enak ya, protagonis. Iya. Kehidupannya sebenarnya baik-baik aja. Mungkin ada masalah itu. Kemudian lihat kiri boleh, teman-teman di sebelah kiri. Membangun chemistry dengan Mas Ibnu itu sangat gampang karena kita berdua sama-sama pecinta MU, jadi kalau ngobrol klik banget. Yaudah, sampai situ dulu aja. Hari ini kita launch Skandal 3. Sampai ketemu lagi, bye.